Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah dan berselawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai, apa kabar adik-adik semua? Kita kembali lagi di channel Keadilan Belajar Studio. Pada kali ini kita akan membahas tentang coding HTML yang berbentuk teks. Jadi, kita akan membahas tentang apa-apa saja teks yang kita gunakan untuk menuliskan sesuatu di browser. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah header. Header adalah penulisan judul dari penulisan di teks pada HTML. Ada 6 jenis header yang kita sebut dengan H1 sampai dengan H6 dengan ukuran-ukuran yang bervariatif. Tentu saja H1 itu lebih besar, dan kemudian yang paling kecil itu adalah H6. Kalau kita bikin contoh seperti berikut. Ini hasilnya. Bagian header utama itu judul utama, biasanya dalam penulisan HTML menggunakan H1. Kita cobakan di aplikasi VS Code kita, Visual Studio Code atau VS Code. Hari ini kita akan membuat sebuah file yang baru. Kita akan tekan di sini, kita lihat ya, new file. Oke, kita pencet, lalu kita tuliskan HTML. Nah, halaman teks HTML sudah terbentuk. Sekarang kita gunakan tanda seru ya. Kemudian kita enter saja. Nah, judulnya di sini dokumen. Kita akan tulis dengan teks. Seperti tadi, kita akan membentuk header. H1 itu tampak, kita tekan saja H, maka sudah ada H1 sampai dengan H6. Kemudian kita pilih H1, di dalamnya kita tulis ini bagian judul teks utama. Selanjutnya kita coba H2 ya. Ini kita tulis header kedua. Lanjut, kita cobakan dengan header ketiga ya. Kita tulis header ketiga. Lanjut, kita lanjut ke header 4, lalu kita tulis header keempat. Lanjut, header 5, kita tulis header kelima. Kita lanjutkan
Nah, ini header terakhir yang paling bontot, ya, paling kecil, 6. Bagaimana hasilnya? Kita akan lihat seperti ini. Kita klik bagian kanan, kita cari open browser seperti kemarin ya. Di halaman titelnya kita sudah menghasilkan titel atau teks.html. Kenapa tidak muncul ini? Ada kesalahan sepertinya. Oh iya, kita lupa. Kita harus menggunakan tanda save dulu. Kemudian kita lanjut ke refresh. Nah, ini hasilnya. Jadi adik-adik semua, jangan lupa untuk menyimpan file kita sebelum kita melakukan perubahan di folder yang kita sediakan. Baik, ini bagian pertama dari teks yang kita gunakan. Sebenarnya halaman judul itu, bagian halaman judul ini utama kita gunakan untuk membuat tema atau topik utama dari tulisan, dan kemudian ini adalah sub tema dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi ini adalah judul-judul header yang atau judul-judul susunan dari halaman penulisan kita di halaman HTML. Materi selanjutnya kita menggunakan paragraf. Minggu yang lalu kita sudah mengenal paragraf seperti ini. Di bagian dari spasi dan enter tidak berpengaruh di dalam paragraf. Itu yang pertama, kita udah cobakan ya yang lalu. Maaf, pada video yang lalu. Kemudian pada paragraf kita juga bisa membuat titel. Ya, kita sudah cobakan. Dan kemudian pada paragraf kita juga sudah mencoba menuliskan warna dari teks yang kita gunakan. Ini juga sudah kita cobakan pada video yang lalu. Baik, kita tidak akan cobakan lagi. Kita lanjut ke bold and italic. Jadi dalam sebuah penulisan teks, kita terkadang ingin menebalkan atau memiringkan teks yang ada pada bagian paragraf, maka kita boleh mencantumkan di antara paragraf itu penebalan dengan menggunakan bold dan penggunaan garis miring yaitu dengan italic. Bagaimana caranya? Nanti kita lihat nih. Ya, jadi pada paragraf kita menulis belajar coding sangat menarik. Nah, menarik ini kita beri bold, jika tag bold, dan kemudian dan masalah semakin menarik juga. Jadi belajar coding sangat menarik dan masalah yang kita temukan juga semakin menarik. Kemudian ini contoh berikutnya, kemauan belajar membuat kita bersemangat. Kita buatkan bersemangatnya dan menarik lagi dalam belajar. Kita miringkan menarik ini. Jadi, kita cobakan ya pada VS Code. Baik, pada VS Code kita cobakan mengenai bold tadi. Kita hapus saja.
kemudian kita bikin paragraf. Hai kawan-kawan, marilah kita, nah kita kasih bold, belajar coding dengan channel keadilan. Nah, kita bikin keadilan belajar studio. Nah, ini akan miring, mungkin tidak dengan channel tapi bersama, ya, bersama channel keadilan belajar studio. Nah, kita cobakan, lihat hasilnya di browser, tapi jangan lupa kita Ctrl F dulu. Oke, kita cobakan, ya, refresh. Nah, maka adik-adik semua bisa melihat hasilnya. Tulisan belajar itu dalam kondisi tebal, dan keadilan belajar studio ditulis miring. Nah, demikian tentang penulisan bold dan italic. Pada materi selanjutnya kita akan menggunakan superscript dan subscript. Ini umumnya digunakan untuk penulisan tanda pangkat misalnya, atau kita menggunakan penulisan seperti pada kimia. Contoh seperti ini. Jadi yang keluar dari knalpot kendaraan adalah CO. Nah, duanya itu ditulis biasanya kecil di sini, ya. Dan H2O ini sebenarnya. Jadi ada sub ini menurunkan ke bawah, H ini juga sub 2 itu juga menurunkan ke bawah. Nah, ini kita gunakan untuk pangkat. Kecepatan memori sebuah chip sebesar 2 sub 100. Ini artinya adalah 2 kali 10 pangkat 2 pangkat 10, ya. Ini 2 pangkat 10 artinya. Baik, kita cobakan. Ini kalau pada kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 18. Nah, ini menggunakan sub juga, meter per second. Kita cobakan di VS Code yang telah tersedia. Baik, kita sudah ada di halaman VS Code. Kita akan menuliskan. Bagian ini kita hapus saja. Ini kita hapus. Kita tuliskan saja yang baru P, ya, paragraf, lalu pada kanal pot kendaraan akan mengeluarkan, ini kita tulis dengan CO. Nah, kita kemudian menggunakan sub B, ya, sub 2, kemudian dan H2OH, kemudian kita tulis lagi sub, ya.
kemudian kita tulis 2, dan setelah sub kita buat O lagi. Coba kita simpan, kita coba lihat di browser kita, refresh. Nah, ini dia. Jadi pada knalpot kendaraan akan mengeluarkan CO2 dan H2O. Jadi hasilnya menarik, bukan? Kita kembali ke halaman VS Code, kita tulis lagi P kecilnya. Jadi paragraf, kalimatnya pada kecepatan cahaya berkisar pada 3 kali 10. Nah, ini super nih, kita menggunakan sub. Nah, kita tulis 18, lalu kita tambahkan dengan meter per second. Ini adalah lambang satuan dari kecepatan. Atau kita menggunakan kalimat tadi, kekuatan memori mikroprosesor sudah mencapai kecepatan 2. Nah, ini kita bikin lagi super ya, 20 misalnya, gigabyte per second. Oke, kita coba, kita simpan, lalu kita lihat hasilnya di browser. Kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi penulisan pangkat dengan menggunakan. Oke, pada bagian berikutnya yang akan kita bahas adalah line break dan horizontal rows. Pada video yang lalu kita sudah menggunakan line break, tapi kita belum pernah mencobakan horizontal row. Seperti apakah itu? Seperti ini. Jadi kita membuat sebuah paragraf. Nah, di dalam paragraf itu ada yang kita sebut dengan line break. Ini sudah kita cobakan pada video yang lalu. Ini terjadi peristiwa enter. Ya, belajar pemrograman. Ini pemrograman maksudnya membuat pola pikir kita semakin baik dalam melogikakan konsep berpikir. Nah, kita menggunakan HR. HR ini adalah horizontal row. Ini akan membentuk garis nanti pembatas antara bagian paragraf yang ada di paragraf dengan menarik untuk dipelajari. Kita cobakan di VS Code. Kita hapus bagian ini, lalu kita buat sebuah paragraf baru. Kita tuliskan para pembelajar coding diharapkan untuk lebih kreatif ya, dan inovatif. Nah, kita beri
sebuah perintah untuk enter. Lalu kita lanjutkan. Kita kasih titik dulu di bagian ini, kemudian selanjutnya sahabat semua, kita belajar tentang teks pada HTML. Lalu kita tulis HR, ya. Pada ini ada HR. Nah, selanjutnya kita buat, maaf, ini HTML. Dengan belajar coding, logika, pemrograman, logika digital akan semakin baik. Nah, ini sudah selesai. Kita coba pakai Ctrl S. Apa yang terjadi di halaman browser kita? Ya, kita tekan F5. Nah, ini yang terbentuk akhirnya. Jadi BR tadi ada kita tulis di sebelah sini ya tadi, itu akan menyebabkan terbentuknya baris baru, dan kemudian HR akan menghasilkan sebuah garis. Pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang strong dan emphasis. Strong, emphasis pada dasarnya keduanya adalah merupakan penguatan, dan ini mirip penggunaannya dengan bold dan italic. Bentuk apa yang akan kita gunakan? Seperti ini. Saya bernama Intan. Nah, Intan itu kita strong kan, ini akan tebal hasilnya nanti. Pekerjaan saya adalah guru, lalu ini akan menghasilkan miring. Nah, contoh berikutnya, saya suka belajar matematika, kita strongkan, dan fisika, lalu kita strongkan. Kemudian juga saya juga suka memasak, ini akan miring, dan menari, ini juga akan miring. Kita cobakan di VS Code. Kita sudah berada di VS Code. Mungkin kita tidak perlu menghapusnya, kita akan menambahkan saja. Kita bikin paragraf baru. Hai teman-teman, nama saya siapa tadi? Intan ya. Nah, kita beri nama, jadi kita strongkan, strong Intan. Saya adalah seorang mahasiswi. Nah, ini kita buat emphasis. Ya, emphasis. Jangan lupa. Ya, kita delete dulu. Kemudian kita Ctrl V. Mahasiswi, ada tinggal S-nya.
Oke, kita coba lagi membuat paragraf baru. Ya. Saya suka belajar, kita strongkan, strong, ini sudah muncul, matematik dan fisika. Dan kita strong lagi. Ini sudah ada strong. Enter saja. Kemudian kita tulis fisika. Oke, ini sudah selesai. Dan lanjut kita bikin paragraf baru lagi. Saya juga hobi, ya, emphasis, kemudian memasak, dan kasih spasi, dan kita emphasis lagi, menari. Oke. Jangan lupa Ctrl S, dan kita coba lihat di browser kita. Oke, kita refresh. Nah, ini hasilnya. Nah, teman-teman, saya Intan. Nah, ini menjadi tebal seperti layaknya pada wall, dan mahasiswi itu menjadi miring karena kita menggunakan emphasis. Pada materi berikutnya kita akan membahas tentang link. Pada video sebelumnya kita sudah membahas juga tentang link. Ini bahagian dari teks. Kita coba bentuk contohnya seperti ini. HTML link adalah sebuah hyperlink yang ditandai dengan tag A. Kemudian mouse diletakkan di atas link akan berubah bentuk. Nah, berubah bentuk dari panah menjadi tangan biasanya. Kemudian warna link biasanya biru dan biasanya bergaris bawah, namun nanti dapat disesuaikan pada pembelajaran CSS. Ini warna, baik warna maupun garis bawah atau menghilangkan garis bawah pada CSS dapat kita gunakan lebih menarik lagi. Nah, bagaimana contohnya seperti ini. Jadi ada anchor, kemudian kita referensi, kemudian kita gunakan HTTP, dan selanjutnya ini bagian yang kita sebut dengan link yang dapat digunakan pada halaman kerja kita. Kemudian bagian ini adalah teks yang dapat nanti diklik oleh user, dan ini nanti yang kita sebut tadi akan berwarna biru, ya, akan berwarna biru atau nanti bergaris bawah. Nah, kemudian kita tutup lagi dengan closing tag kita. Ini opening tagnya, ya, sampai sini opening text, dan ini adalah closing tag. Nah, ini bahagian yang akan dilihat oleh user. Seperti apa lengkapnya kita akan cobakan ulang, dan dahulu pada video sebelumnya ini juga sudah pernah kita cobakan. Baik, kita akan cobakan. Oke, kita sudah kembali lagi ke VS Code. Di bagian ini kita hapus biar tidak terlalu ramai. Lalu kita tulis P aja dulu, P. Paragraf, kita bikin paragraf. Kita akan tulis
Selamat datang di Universitas Negeri Padang. Nah, nanti kita buat sebuah anchor, lalu pada dalam anchor ini kita tulis referensi dan kemudian http ini unp.ac.id. Nah, pada bagian tengah-tengahnya ini kita buat kurung. Silahkan di klik. Nah, lalu kita bikin titik di sini. Salam jumpa juga pada mata kuliah pengantar coding ya. Kita bikin lagi anchor referensi http://2 kita buat aja moskir.wordpress.com. Oke. Lalu kita tutup. Nah, bagian ini selamat belajar. Nah, lalu kita cukupkan, kita cobakan, kita simpan dulu, Ctrl S. Kita bagian ini kita refresh. Iya, ada 2 buah. Nah, biasanya ditulis berwarna biru dan bergaris. Nah, kursor kita tadinya berbentuk panah, begitu kita dekatkan menjadi berbentuk tangan. Ini juga bentuk panah, walau kemudian kita dekatkan dia akan berbentuk tangan. Mari kita cobakan. Ya. Oke. Atau kita kembali, kita cobakan. Selamat belajar. Ya, kita sudah ada di halaman Moskir WordPress. Pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang quotation. Quotation ini terdiri dari blok quote. Jadi blok quote ini adalah sebuah bahagian susunan kalimat yang menjadi kutipan langsung bagi penulis. Nah, biasanya blok quote ini adalah menjorok di bagian kanan dan kiri, jadi dia tidak sampai ke batas halaman HTML, tapi dia menjorok ke kanan dan ke kiri sehingga berada di tengah-tengah, dan ini biasanya digunakan untuk kutipan langsung. Yang kedua, di blok quote itu bisa kita menggunakan cite. Jadi ada semacam referensi yang dapat kita gunakan sebagai sumber dari kutipan langsung tersebut. Nah, ada bagian yang kedua, kita menggunakan tag Q, bagian dari quotation, yang
kepanjangnya juga quotation. Ini adalah penggunaan kutip, jadi tanda petik. Kalau kita mau menggunakan tanda petik, maka kita menggunakan tag Q. Seperti apa bentuknya? Mari kita cobakan di VS Code. Kembali lagi kita di halaman VS Code. Ya, bagian ini kita hapus saja biar tidak terlalu jelek. Ya, kita tulis paragraf. Di dalam paragraf ini kita gunakan block quoting, dan kemudian kita tulis pada bagian ini digunakan untuk kutipan langsung, atau kita tambahkan citasi ini, lalu ini adalah referensi HTTP. Bagian referensi kita ambil nih, wordpress.com. Ya, kita cobakan dulu ya. Kita Ctrl save, kita lihat di browser. Ya, kita lihat nih, kita kecilkan. Nah, ini paling kecil, kutipan langsung. Atau kita panjangkan sedikit kalimatnya di VS Code. Enter aja biar tidak terlalu panjang. Bagi kita semua hendaknya memperhatikan penulisan kutipan langsung pada pemrograman HTML. Nah, coba kita simpan lagi, Ctrl S. Kita cobakan apa, lihat perubahannya. Lalu kita coba. Nah, ini dia. Jadi bisa adik-adik semua perhatikan bahwa dia menjorok di bagian kanan dan kiri. Jadi tidak penuh ke samping-sampingnya. Kita cobakan lagi, misalnya kita menggunakan tanda petik, ya. Nah, sini aja, enter lagi. Kita bikin paragraf baru. Bagian ini digunakan untuk petikan. Tanda petik. Lalu kita buat Q, ya. Bagian ini yang disebut berada antara dua tanda petik. Kita enter saja ini. Selanjutnya mari kita perhatikan hasilnya di
halaman HTML. Oke, kita coba ya, kita simpan dulu, kita coba perhatikan hasilnya di halaman HTML. Kita proses. Lihat pada bagian ini terlihat bahwa kalau kita menggunakan blok width, maka dia akan menjorok ke kanan dan menjorok ke kiri beberapa sentimeter. Sementara kalau kita tidak menggunakannya, maka dia berada di sisi batas paling kanan dan juga berada pada sisi batas paling kiri, jadi dipenuhkannya. Nah, tanda petik dengan menggunakan Q itu coba kita lihat nih, ada tanda kutipan atau tanda petik ya, koma 2 di atas gitu ya. Nah, ini cara penulisan di HTML dengan menggunakan perintah-perintah coding atau yang kita sebut dengan tag atau elemen. Materi berikutnya yang akan kita bahas adalah abbreviation dan akronim. Abbreviation dan akronim ini adalah dua hal yang sama untuk memberikan nama lain atau singkatan dari sebuah kepanjangan. Nah, seperti ini contohnya, paragraf, kemudian kita buat abbreviation, kemudian ada title. Nah, ini kita tuliskan kepanjangannya, profesor misalnya. Kemudian kita tulis Prof. Jadi ini Prof. Munandar nanti adalah seorang pakar di bidang robotik. Nah, kita buat kepanjangan. Profesor ini tidak akan tertulis, namun apabila kita dekatkan kursor kita pada Prof ini, maka kepanjangannya akan muncul. Hal yang sama dapat kita lakukan dengan menggunakan perintah akronim, dengan menggunakan titel juga. Lalu kepanjangannya Universitas Negeri Padang, ini adalah singkatannya, jadi UNP adalah universitas terbaik. Nah, coba bagaimana kita menuliskannya di halaman HTML. Kita masuk dulu ke VS Code. Sekarang kita sudah berada di halaman VS Code. Kita hapus saja, lalu kita mulai lagi paragraf. Kita kemudian menggunakan perintah tadi, ini dia ABBR, lalu kita tutup profesor, ya tadi ya, Munandar, ini sorry, ini kemudian kita buat titel ya. Titel ini kepanjangannya ini dia, ini yang kependekannya, Prof. Munandar adalah seorang yang ahli di bidang robotik. Ya, kita cobakan lagi menggunakan paragraf baru, lalu kita gunakan akronim ya, akronim.
Oke, kita gunakan akronim. Lalu kita buat Universitas Negeri Padang. Singkatannya, maaf sekali lagi salah, dulu Universitas Negeri Padang. Lalu kita ini kesingkatannya UNP. Lalu ini kemudian adalah universitas terbaik. Kita simpan dulu, lalu kita lihat tampilannya di browser kita. Iya, refresh. Nanti ada ya akan muncul nih profesor, kepanjangannya profesor. UNP juga akan ada Universitas Negeri Padang. Pada akronim itu tidak ada nampak garis ya, tapi pada ABBR itu ada garis. Namun kedua-duanya memiliki fungsi yang mirip untuk menuliskan kepanjangan dari singkatan yang ada. Kita lanjutkan di materi selanjutnya, definition dan definition. City atau citation dipergunakan untuk menunjukkan judul sebuah buku atau referensi dari seorang pengarang buku misalnya. Nah, ini kita merujuk ke titel yang berupa matematika teknik. Kita coba yang lain, budaya menulis dari Imam Nawawi menghasilkan karya monumental berjudul, nah ini kita buat site-nya, kumpulan hadis arba'in. Ya, kita cobakan di VS Code bagaimana menuliskan visit site nantinya atau citation, dan yang kemudian kita menggunakan definition atau kita menggunakan DFN. Juga berfungsi nanti kemiripan dengan site. Jadi nanti adalah sebuah studio atau tempat berkumpulnya orang-orang yang mau berbagi ilmu secara adil kepada seluruh orang yang membutuhkannya. Ini makna dari keadilan belajar studio yang kita rancang. Kita cobakan gimana perbedaan antara site dengan definition. Kita lanjut ke video studio code. Ya, kita buat paragraf baru saja. Lalu kita gunakan sebuah citation. Atau di sini buku ini kita buat matematika teknik. Nah, kemudian yang dikarang oleh KA banyak digemari oleh mahasiswa teknik. Nah, lanjut kita masuk pada tulisan yang sama saja, buku
buku. Nah, ini definition ya, lalu bulan hadis arba'in. Nah, ini banyak yang dikarang lah, Imam banyak dipelajari oleh mahasiswa pendidikan agama Islam. Coba hasilnya seperti apa? Kita simpan dulu. Kita masuk ke halaman HTML kita, refresh. Dikirimkan baik pada CP maupun DFN, dua-duanya sama. Oke, kita lanjutkan materi kita. Pembelajaran berikutnya yang akan kita bahas adalah address, yaitu halaman atau alamat dari sebuah email ya, untuk nanti dapat kita gunakan sebagai link ya, untuk mengumpulkan tugas, katakan. Nah, saat itu kita mencantumkan alamat email dengan menggunakan mailto. Nah, tapi kita menggunakan address sebagai batasan. Baik, kita lanjut dulu. Kemudian yang kedua, change to contents. Ini adalah ada dua, yaitu change to content ini adalah INS atau insert, yaitu untuk melihat nilai dengan menunjukkan garis di bawah, dan kedua yaitu del untuk mencoret atau mendelete nilai tertentu. Jadi insert nanti untuk menentukan bagian mana yang akan dibesarkan. Baik, nah kemudian ada delete itu bahagian yang kita coret, dan kemudian honor itu adalah ins seperti tadi. Jadi penggunaan delete dan del dengan penggunaan tag s nanti juga berbeda, jadi memiliki kemiripan ya. Pada tag s dan tag del itu memiliki kemiripan. Nah, ini seperti ini. Kita bisa menggunakan del dan kita juga bisa menggunakan s. Baik, kita cobakan. Jadi kita menggunakan INS ya, atau insert dan del, atau kita menggunakan tag s. Seperti apa hasilnya, kita coba dulu di VS Code. Oke, sekarang kita sudah berada kembali di VS Code. Kita buat aja address ya, address, kemudian tulis A, lalu kita tulis href, kemudian mail to,
ya, titik 2, kemudian http titik 2, kemudian titik monyet ya, email monyet.com ya, kemudian kita tutup, lalu kita tulis alamat email saya, silakan digunakan. Maaf, karena merah ya, silakan tadi adik-adik ya, saya ulangi sedikit, ada tanda merah itu menunjukkan kesalahan. Silakan nanti gunakan untuk pengiriman untuk mencobakan insert dan del. Nah, kita cobakan seperti ini. Kita bikin aja paragraf, lalu di dalam paragraf itu saya senang sekali menerima. Nah, ini yang gaji ini nanti kita coret, kita tulis del ya. Ini gaji, sebenarnya nggak boleh dikatakan gaji, tapi kita menggunakan honor. Nah, maka kita tulis di sini insert ini honor. Nah, ini jadi gaji ini kita coret, honornya kita berikan penguatan sebagai pengganti dari gaji untuk beli baju baru ya, seperti itu. Atau kita menggunakan paragraf berikutnya, harga komputer itu, lalu kita enter. Ini kita kasih BR dulu agar dia terenter ke bawah, BR ya, tutup. Lalu kita menggunakan S, harga yang akan kita coret misalnya Rp 10 juta. Nah, ini harga terbaru, kita menggunakan INS saja. Jadi insert harga terbaru, kita tulis Rp 7 juta ya, penghematan 3 juta ya. Gimana bentuknya nanti kita coba simpan dulu, lalu kita lihat di browser kita pencet refresh. Nah, ini hasilnya ya, saya senang sekali menerima gaji. Nah, gajinya dicoret, lalu kita menggunakan penggantinya sebagai honor untuk beli baju. Oh, ini ada sedikit ketidakrapian, ini kita enter ke bawah aja. Maka apa yang kita gunakan? Ya, benar, kita nanti akan menggunakan BR. Nah, bagian ini kita tulis BR. Oh, udah ada di atasnya BR ya.
Kita ulangi lagi apa yang terjadi. Oke, bergeser ke bawah. Ya, bagian yang bergaris bawah ini adalah insert tadi. Demikian sepertinya yang kita bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.